selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Pisces ya di bulan Oktober 2025. Ini general reading untuk Oktober teman-teman ya. Dan seperti biasa kita akan mulai dengan tarik energinya para Pisces dulu di sini ya. Pisces 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke. Pisces. Yang pertama kita akan lihat dulu situasi dan kondisi kamu di Oktober. Aku lihat sih kalau untuk di Oktober Pisces ini ya sebenarnya selalu ya pandangan kamu di Oktober, aku lihat dalam situasinya pokoknya apa-apa sangat berpandangan ke depan sekali, kayak sangat ogah untuk melihat ke masa lalu gitu. Dan benar-benar yang selalu mencari kesempatan di Oktober. Gimana nih caranya kalau punya karir tuh ya, kayak gimana nih karirku biar kedepannya tetap stay, tetap berkembang, tetap bagus. Kalau bisnis gimana ya caranya bisnisku tetap survive, aku harus ada perkembangan yang lebih bagus lagi. Dan kamu nyadari mungkin kamu juga banyak sekali beban kebutuhannya sehingga diperlukan perkembangan ini gitu ya, untuk percepatan kali ya, meringankan semua beban itu. Terus yang kedua, jadi intinya ke masa depan semua pandangan kamu. Lalu yang kedua, faktor-faktor apa saja yang turut mempengaruhi kondisi kamu, situasi kamu di bulan Oktober nanti. Salah satunya adalah seberapa pamernya kamu. Jadi ya kalau aku lihat gini, semakin kamu banyak show off tentang dirimu, tentang apa yang kamu punya, ini akan membuat rencana-rencana masa depan kamu agak sedikit terhambat gitu ya, karena seperti yang kita tahu ya, biasanya tuh ya kalau orang show off itu atau orang yang pamer-pamer gitu, sebenarnya terkadang kan melalui kata-kata omongan ke orang lain secara langsung bisa, atau upload sana upload sini. Nah itu bisa menimbulkan iri hati ya di orang lain, ataupun bisa menimbulkan apa sih istilahnya kalau zaman sekarang tuh penyakit apa? Ain ya. Jadi intinya apapun itu tetap jaga privasi, tetap keep calm gitu ya, tetap tenang, jangan ikut-ikutan orang flexing, terutama Pisces, karena semakin kamu berlaku kayak gitu, show off, flexing ya terhadap yang kamu punya, maka itu akan bisa menghambat gitu loh langkahmu buat ke depan. Dikit-dikit orang-orang jadi tahu, ih Pisces punya ini, punya itu, punya uang apa, pinjem dong. Yang uang aturannya di sini mungkin buat apa gitu, dipinjemin. Ada rasa gengsi, kok nggak pinjemin nanti kesannya kayak nggak punya duit. Gengsi dong, pinjemin aja lah. Jadi aku melihat kayak yang ya udah, intinya jaga privasimu ya, apa-apa yang kamu punya, yang penting orang lain nggak tahu, nikmati aja lah gitu. Lalu yang ketiga di sini pengaruh dari masa lalu ya. Di masa sebelumnya aku lihat Pisces, dalam kehidupanmu kamu selalu berpandangan yang positif ya, selalu punya pandangan yang positif, terus juga selalu punya kesempatan yang begitu besar gitu untuk diraih ya, baik dalam karir, bisnis, pekerjaan, dan selalu excited gitu dalam melakukan hal apapun. Sehingga di Oktober ini kalau aku lihat kamu juga akan cenderung masih mempertahankan hal yang sama gitu ya, excited, terus juga pandangan positif kamu ini bagus buat kamu di Oktober. Lalu yang keempat, harapan dan ketakutan seorang Pisces. Simple ternyata. Harapan Pisces adalah untuk selalu mendapatkan orang-orang yang tulus di sampingnya, di sisinya. Orang yang tulus, nggak bohong, nggak berkhianat, nggak toksik. Sedangkan ketakutannya kamu takut bahwa kamu akan dikelilingi oleh orang-orang yang toksik, jahat, manfaatin, berkhianat, pembohong ya, penipu. Kamu takut ini semua nggak akan ketahuan dan dilakukan mereka di belakang kamu untuk memanfaatkan kamu ataupun untuk menghancurkan kamu gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang penting banget, orang kepercayaan ya.
Lalu yang kelima, next stepnya gimana Kak Pisces di bulan Oktober nanti? Aku lihat sih next stepnya Pisces ya akan lebih banyak controlling. Aku lihat kamu akan lebih banyak controlling dalam hal apapun itu. Semua hal akan kamu kontrol di sini, biar nggak terlepas dari jangkauannya kamu. Bagus saja, cuman dengan cara yang baik ya. Lalu yang keenam, soal kondisi keuangan. Nah, memang ada sedikit trouble di dalam kondisi keuangan kamu di bulan Oktober ini, karena ada hal-hal yang sepertinya kamu butuh secara perlahan untuk ngumpulin uang di sini, dan kayak orang yang menyembuhkan sakit, menyembuhkan luka perlahan, sama menyembuhkan kondisi keuangan juga kayak gitu, pemulihan ya. Jadi aku lihat masalah tetap hadir dalam situasi keuangan kamu di bulan Oktober, dan sehingga pemulihan kondisi keuangan pun jadinya perlahan, gak yang cepat banget yang sesuai kamu harapkan kayak gitu ya. Tapi intinya tetap akan ada perubahan gak Kak soal kondisi keuangan Pisces? Ada, cuma slow banget karena masalah keuangan lainnya juga akan hadir ke kamu. Contoh apa, bayar ini, bayar itu, tiba-tiba ada pengeluaran tak terduga yang uang ini seharusnya untuk bayar ini jadi kesini gitu ya. Jadi masalah ada, cuma akan ada perubahan positifnya, ada, cuman ya perlahan ya soal kondisi keuangan gitu. Lalu yang ketujuh soal percintaan sih, aku lihat sih membara ya. Di Oktober kalau soal cinta tuh membara. Single pun di sini sangat optimis, kayaknya bisa dapat kenalan baru ya, atau ada optimistik kamu nantinya ketika dekat sama seseorang. Ya inilah jodohku Kak, aku yakin banget sama dia Kak. Kayak orang yang lagi membara sih soal percintaan gitu ya, menyala Piscesku ya. Jadi kayak bener-bener menyala gitu loh. Dan kalau yang couple di sini mungkin sama pasangan ya, lebih menyala aja hubungannya, lebih berapi-api nih di Oktober, setelah sebelumnya mungkin ya sempat kurang hangat gitu ya, apakah karena kesibukan masing-masing, itu juga bisa. Lalu yang kedelapan, apa best action yang bisa kamu lakukan untuk kehidupannya kamu di bulan Oktober? Salah satunya adalah kayaknya untuk lebih fokus sama ini deh, karirmu, bisnismu, pekerjaanmu, ambisimu ya. Fokuslah sama hal-hal yang bisa menghasilkan uang lebih buat kamu, karena perlunya di situ ya. Banyak yang akan dibayarkan Pisces nih gitu. Lalu yang ke-9, outcome-nya gimana Kak buat Pisces di Oktober? Outcome-nya terkadang masih ada kondisi yang stagnan, itu ada, namanya kita sebagai manusia ya. Ya wajar dong, namanya perubahan nggak bisa secara drastis dilakukan ataupun nggak bisa tuh kamu yang terburu-buru untuk mencapai sesuatu, nggak bisa. Jadi outcome-nya aku melihat kamu terkadang masih ada bingung, ragu, dalam kondisi yang stagnan, kayak orang yang dilema. Tapi ini semua seharusnya bisa kamu atasi ketika fokus kamu ke masa depan. Orang yang fokusnya ke masa depan pasti tahu tujuannya apa dan gak akan buta arah, gitu aja. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat kamu di Oktober ya 2025. Oke. Ini tumben banget di Pisces nih. Yang pertama, kamu dipesankan emosimu kan lagi tinggi nih di Oktober ini Pisces. Jadi pesannya buat kamu adalah kendalikan emosimu, kontrol emosimu, jangan sampai emosimu menggagalkan banyak hal yang penting buat kamu. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan percaya kepada sesuatu meskipun terlihat mustahil Pisces, karena nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan yang ketiga, kamu juga dipesankan katanya akan ada masalah pribadi, personal issue yang akan segera diraih gitu ya solusinya, ataupun ada resolusi penting untuk permasalahan itu semua. Oke. Selanjutnya mari kita lihat lagi pesannya ya dari semesta buat Pisces. Yang pertama, kamu dipesankan katanya jadilah versi terbaik dari dirimu Pisces ya. Itu hal yang utama. Jadilah versi terbaik dari dirimu dan baiklah terhadap dirimu terlebih dahulu baru terhadap orang lain. Ya, jangan kamu tuh yang selalu melayani orang lain, terus ya baik sama orang lain, terus diri kamu sendiri di sini nggak terurus ya, nggak terlayani dengan baik. Tuh. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan hargai perasaanmu, hormati perasaanmu baru ke orang lain. Jangan kamu suka makan hati gara-gara kelakuan orang lain sama kamu, karena kamu banyak ngalah gitu. Lalu yang ketiga, di sini kamu juga dipesankan
relax ya. Jadi di Oktober ini aku rasa ya, Pisces nggak perlu banyak aneh-aneh, nggak perlu banyak ngelakuin ini apapun itu dalam kehidupannya. Yang penting adalah usaha aja semaksimal mungkin dan relax, jangan sampai stres gitu aja. Oke? Mungkin gitu sih kalau untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan Pisces Kak di Oktober. Untuk ini semua ada apa aja? Ada Cancer ya, aku lihat Cancer, Capricorn sesama Pisces, apa lagi? Itu aja sih buat zodiaknya di sini ya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye. Pisces.